Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Ya, sekarang kita masuk bab tawabi' yang kedua. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang tawabi' yang pertama yaitu eh, tentang naat ya. Nah, sekarang kita masuk tawabi' yang kedua itu huruful atfi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Qala babul atfi. Wa huruful atfi 'asyaratun. Huruf ataf ada 10. Wahyal waw wal fa'u wa thumma wa aw wa aw wa aw wa am wa imma wa bal wala walakin wa hatta fi ba'dil mawadhi'i. Yang 10 itu adalah ada waw, fa, thumma, aw, am, imma, bal, la, lakin, hatta pada beberapa tempat. Ya. Nah, ini al-musannif sahib al-muqaddimat al-ajrumiyah langsung menjelaskan satu persatu huruf al-atfi ya. Ada 10 di sini. Meskipun ada yang mengatakan hanya 9, karena yang satunya itu kata imma ini bukan termasuk huruf apa, huruf ataf, bukan dia. Dia bukan huruf ataf, tapi dia huruf yang lain. Ada yang takhir, ada yang yang lainnya. Ada 5 makna nanti, atau kurang lebih ada 5 makna yang akan dibahas nanti insya Allah pada tempatnya. Sekarang kita bahas syarah dari kitab At-Tuhfatus Tsaniyah. Wa aqulu, siapa yang mau baca? Saya boleh Ustaz? Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqulu lil atfi ma'nayani. Ahaduhuma lugawiyyun wal akhiru Wal istilahi. akharu. Wal akharu istilahi. Istilahiyun apa istilahi saja Ustaz? Istilahiyun, yaknya ya nisbah, jadi ditasydidkan. Hmm, Sama kayak lugawi. istilah. Oh ya, baik Ustaz. Langsung atau diterjemahin dulu Ustaz? Boleh terjemah biar nggak terlalu panjang. Dan eh, dikatakan untuk at itu ada maknanya, ini dua makna ya Ustaz ya. Betul. Yang pertama adalah makna logawi dan yang lain adalah istilahi. Makna bahasa dan makna istilah. Amma maknahu lughatan fahuwa al-mailu taqulu atafa fulanun ala fulanin. Turidu annahu uh, ma malun Mala ilaihi fil madhi. fil mali mala ilaihi wa asfaqo alaihi. Adapun maknanya secara lugawi maka dia adalah al-mail, kecenderungan, condong ya Ustaz. Taqulu dikatakan atafa fulanun ala fulanin. Fulanun cenderung kepada fulan. Turidu annahu, kamu ya, engkau menginginkan sesungguhnya dia itu cenderung kepadanya. Wa asfaqo alaihi, asfaqo apa Ustaz? Asfaqo. Ya, merasa eh berkasih sayang gitu. Asfaq. Merasa 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 sayang. kasih sayang, Hmm, sayang merasa kepada sayang kepadanya itu. kepadanya. Baik. Eh, Satu lagi boleh, setelah itu baru dijelaskan. Wa ammal atfu fil
atafu fil istilahi fahuwa qismani. Al-awwalu atful bayani wasani atfun nasaqi. Adapun atop menurut istilah maka dia ada dua macam. Yang pertama atful bayan atau pelasannya. Atau Dan yang bayan kedua dan atfun nasak. baik. Nasak. Bismillah, jazakallah, Ibu. Ya, wa aqulu, dan saya katakan, saya di sini pensyarah kitabnya. Lil atfi ma'nayani. Jadi ataf itu memiliki dua makna. Ahaduhuma lugawiyyun. Salah satunya adalah secara bahasa, etimologi, wal akharu istilahiyun, dan yang satunya lagi adalah istilahi terminologi ya. Seperti biasa, bahasa apapun selalu membahas dari beberapa sisi ya. Eh, ta'arif ya gitu. Yang mulai dari logotan atau logawi. Nah, amma ma'nahu lugatan, adapun makna secara bahasa fahwal mail, dia artinya mail. Taqulu, saya katakan, atafa fulanun ala fulanin. Nah, ini maksudnya adalah turidu annahu mala ilaihi wa asfaqu. Jadi dia cenderung, dia suka, dia sayang gitu kepadanya gitu. Ketika mengatakan atafa fulanun ala fulan. Jadi fi'il dari atf itu adalah atafa ya'tifu. Begitu. Ini secara lugatan atau secara lugawi atau secara bahasa. Nah, adapun secara istilah yang kita maksud dari pembahasan ilmu nahwu adalah wa amal atfu fil istilahi fa huwa qismani. Jadi ataf secara istilah itu ada dua bagian, ada dua macam. Al awwalu atful bayan. Yang pertama adalah atful bayan, wa tsani atfun nasaqi, dan yang kedua adalah atfun nasaq. Ya. Nah, ini eh jadi ada dua ya pembahasan ataf itu, atful bayan dan atful nasaq. Yang disebutkan pada matan kitab Al-Muqaddimatul Ajurmiyah itu fokus kepada atful nasak. Adapun atful bayan tidak disebutkan di situ tadi ya. Gitu. Wa huruful atfi di situ di situ maksudnya atful nasak, bukan atful bayan. Begitu. Nah, apa atful bayan? Nah, sekarang kita bahas atful bayan. Saya pengen bacain satu paragraf karena panjang. Jadi kalau sudah koma terjemahkan biar mudah dipahami. Silakan. Ya, silakan. Saya coba Ustadz. Boleh, silakan Ibu Dewi. Fa'amma atful bayani fahuwa at-tabi' ja Al-Jamidu. at-tabi' at-tabi'u at-tabi'ul jamidu al-mu muwaddihu limuta Lima sebu'ihi. lima Lima sebu'ihi. limat buihi fil ma'arifu al-mukhassisu lahu fi anakira. Famisal atof bayani fil ma'arif. Diterima dulu ya Ustaz. Silakan Ibu. Atof bayan yaitu tabi' yang berupa isim jamid dan berfungsi menjelaskan matbunya jika berupa isim makrifat. Ja'ani Muhammadun abuka.
Terus dilanjut Ibu. misal Fa'abuka. atau bayan, misal contoh atau bayan tadi sampai di sini tadi Ustaz. Oh ya, yang ini ja'ani Muhammadun. Terjemahin dulu. Contoh atau bayan dengan matbu yang berupa isim makrifat, yaitu ja'ani Muhammadun abuka. Muhammad, bapakmu telah datang kepadaku. Fa'abuka atau bayan, fa'abuka atau bayan ala Muhammadin wakalahuma ma'rifah. Wakilahuma. Wakilahuma ma'rifah. Terus Kata abuka adalah tof bayan dari kata Muhammad. Wakalahuma wakilahuma dan ma'rifah. keduanya. Wakilahuma ma'rifah. Kedua kata ini adalah isim ma'rif. Wasani fil misal muwaddihu li Wadihun aula. lil awali. Muwaddihun lil awal. Muwaddihun lil awal. Wa misalahu fi Wa misaluhu. nakirat. Wa misaluhu fin nakirat. Qawlahu ta'ala. Qauluhu. Mimman qawluhu ta'ala. Mimma'in sadid. Contoh atau bayan yang matbu yang berupa isim nakiroh adalah firman Allah Ta'ala mimma'in sadid. Minuman dengan air nanah, surah Ibrahim. Fasadidun. Fasadidin. Fasadidin. Fasadidin atfu bayan alama'a Alama'in. alama'un. Fasadidin atfu bayani alama'in. Wakilahuma nakiroh. Kata ma'in adalah atau bayan dari kata sodidin. Terbalik kata sodid, atfobain dari kata ma. Fasodidin atau bayan dari kata ma. Dan kedua kata nakiroh. Ya, wakilahuma ya nakiroh. Betul, dan keduanya adalah. Dan kata yang kedua adalah nakiroh. Kedua-duanya adalah nakiro. Kedua-duanya adalah nakiroh. Wasani fil misal makhassisun li aula. Lil awali. Li awali, astagfirullah. Fil misal makhassisun li awali wa amma atau Oke, sampai situ dulu. nasab. Biar Iya, apa namanya penjelasannya. Oke, li sudah awal. jazakillah Bu Dewi ya. Fa'amma atful bayani, adapun ataf bayan, ini ataf yang pertama. Bahwa tabi'ul jamidul muwaddihu li matbu'ihi fil ma'arifi al-mukhassisu lahu fin nakirati. Jadi ataf bayan itu adalah tabi' ya, yang sifatnya jamid menjelaskan matbu'nya pada isim yang ma'rifah dan dia mentaksis
matbu'nya dari pada nakiroh. Ya. Yang pertama dia tabi, artinya dia mengikuti sebelumnya. Jadi bukan bukan wazifah kalimah yang satu itu terkhusus, bukan. Jadi termasuk tabi ya atau tawabi. Dan dia jawamid apa jamid. Jamid ini lawan dari apa? Mustaq. Jamid dari lawan dari mustaq. Nah, ini membedakan antara atof bayan dengan sifat atau naat. Karena dari segi definisi semuanya hampir mirip kecuali satu kata aja, yaitu jamid dan mustaq. Jadi secara definisi memang nggak sangat mirip, ya, sangat mirip. Bedanya kalau isim apa naat itu dia mustaq, kalau atof bayan itu jamid, ya. Yang mustaq itu adalah kata yang berasal dari masdar gitu ya. Itu kan seperti fi'il fa'il, isim maf'ul, siga mubalaghah, sifat musyabahat gitu ya. Atau yang lainnya. Nah, kalau jamid maka di luar dari itu, ya. Nah, ini bentuknya. Terus fungsinya adalah ada dua. Al-muwaddihu limatbu'ihi fil ma'rif. Pada hal-hal yang ma'rifat, maka dia fungsi dalam menjelaskan. Muwaddih, tawdih, ya. Ya. Nah, ini kalau yang ma'rifat. Nah, kalau yang nakiro itu fungsinya adalah al-mukhassisu lahu fin nakiroti. Ya, fungsinya untuk mentaksis saja, tidak mentawdih tapi mentaksis saja. Ya. Jadi memang seperti anak aja, cuma dia bedanya jamid saja begitu. Dan ataf bayan ini eh, hampir mirip juga dengan badal sebenarnya. Ya, dengan badal. Baik, nah sekarang kita contohnya famithalu atfil bayani fil ma'rif. Adapun contoh ataf bayan pada yang ma'rifah seperti ja'ani Muhammadun abuka. Telah datang Muhammad yaitu ayahmu itu ya ayahmu. Nah di sini ja'a fil madhi ya mutakallimnya sebagai maf'ul bih ya. Muhammadun fa'il. Nah abunya di sini fa'abu atfu bayanin ala Muhammadun. Dia atau baik pada lafadz Muhammad. Ya, jadi menjelaskan Muhammad itu siapa sih gitu maksudnya gitu. Maka disebut atful bayan gitu ya. Dan dia termasuk isim jamid. Dan dia tabi. Karena dia tabi ke Muhammad maka marfu dengan waw karena dia minal asmail khamsah gitu. Nah, keduanya wakilah ma'rifatun dan keduanya ma'rifah ya. Jadi bisa kita katakan Abu di sini dia adalah ataf bayan atau bisa juga kita katakan dia itu adalah sebagai badal gitu. Jadi memang agak mirip. Itu agak mirip. Saya pernah dapat satu dobitnya, cuma agak ragu, bukan ragu, maksudnya berbeda dengan yang lainnya. Saya nanya juga di Imam Ibnu Malik, juga belum dikasih jawabannya. Jawabannya cuma ini aja. Nanti dipelajari di kitab selanjutnya gitu. Cuma pas di kitab selanjutnya belum sampai juga nih. Belum masuk babnya. Mungkin di bab pembahasan qatrun nada atau yang lainnya gitu ya. Nah ini pada yang ma'rifah. Jadi al-muwaddihu limatbu'ihi fil ma'rif. Nah, sekarang kalau yang nakiru al-mukhassis ya dari limatbu'ihi fil nakirat, apa contohnya seperti dalam surat Ibrahim ya, mimma in sadid ya. Nah, muwaddihun lil awwali wa mithalu fil nakirati qaulu ta'ala mimma in sadidin. Dari air yaitu nanah. Dari sini min ma'in itu jar majrur, sadidina sebagai atfu bayan dari ma'in. Dan dia bisa juga badal dari ma'in gitu. Ya, begitu. Dan dia termasuk isim yang tadi ya ditabi, dia jamid dan dia mukhasis ya, gitu. Jadi mentaksis air itu hanya air nanah. Lafaz sadidin maka lafaz sadidin itu atfu bayanin ala ma'in. Dia adalah atau bayan pada kata ma'in. Wa kilahuma nakiratun dan keduanya adalah nakirah. Wa tsani fil mithali mukhassisun lil awwali dan yang kata kedua yaitu sadid itu mukhassis daripada kata ma gitu. Jadi kalau dari definisi seperti naat hanya beda saja naat itu mustaq, kalau atful bayan itu jamid. Terus yang kedua dari segi kedudukan memang agak mirip dengan badal yang nanti akan dibahas. Tawabi yang ketiga insya Allah setelah setelah atful bayan gitu. Nah ini atful bayan ya. Sampai sini ada pertanyaan ya. Oke. Dan ini tidak disinggung sama sekali di matan al-muqaddimatil ajurmiyah yang enggak. Tapi yang disinggung hanya nasak saja yang akan kita bahas pada
pada poin selanjutnya. Silakan yang baca wa amma atfun nasakhi, silakan. Saya baca Ustaz. Silakan Ibu. Wa amma asfun nasaqi fahuwa at-tabi' alladhi yatawassitu bainahu wa baina matbu'ihi ahadul hurufi al-asharati. Sedangkan ataf nasaq yaitu at-tabi' yang berada di tengah-tengah atau yang menjadi perantara antaranya di antara kedua matbu'nya. Antara tabi dan matbu'nya Yang gitu. yang antara tabi dan matbu'nya itu dihubungkan dengan salah satu dari huruf yang 10. Wahadil huruf ya, dan huruf-huruf yang 10 ini adalah yang pertama al-wawu, huruf wawu. Wahiyah limutlaqil jam'i, yaitu untuk menjelaskan jamak secara mutlak. Wa yu'tafu biha al-mutaqarinani. Yang dihubungkan dengan huruf wawu ini adalah dua perkataan mutaqarinani yang bisa dibandingkan, Ustaz. Yang beriringan lah gitu bisa. Yang beriringan. Hmm. Nahwu contohnya ja'a Muhammadun wa Aliyun. Telah datang Muhammad Ali. Idza kana maji'uhuma ma'an. Apabila datangnya kedua-duanya itu bersamaan. Wa yu'tafu biha as-sabiqu 'alal mutaakhir. Dan orang yang pertama itu disambungkan kepada orang yang kemudian. Contohnya ja'a Aliyun wa Mahmudun. Telah datang Ali dan Mahmud. Idza kana maji'i Muhammadin sabiqon ala maji'i Aliyin. Ini kalau kedatangan Mahmud itu lebih awal daripada kedatangan Ali. Betul ke? Sabiqon. Iya, Atau terus didahului. mendahului Kalau kedatangan Ali. kedatangan Mahmud didahului oleh kedatangan Ali. Wa yu'tafu biha al-mutaakhiru ala sabiq. Dan dihubungkan kedatangan orang yang kedua ke atas orang yang sebelumnya. Contohnya ja'a Aliyun wa Muhammadun. Telah datang Ali dan Muhammad. Ini apabila maji'u Muhammadin mutaakhiran. Kedatangan Muhammad itu lebih lambat an maji'i Aliyin, dari kedatangan Ali. Baik. Sambung Syukran Ustaz. jazakallahu Ibu. Nah, wa amma atfun nasakhi, adapun atfun nasak bahwa tabi'ul ladzi yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadul hurufil asyarati. Adalah satu tabi ya yang ditengahi dengan salah satu di antara huruf yang 10 ini antara tabi dengan matbu'nya. Jadi memang ditengahi dengan huruf ataf ya. Wahadil huruf, dan apa hurufnya? Nah, ini kita bahas. Yang pertama adalah al-wawu. Al-wawu ya. Apa wawu? Wahia limutlaqil jam'i. Dia itu limutlaqil jam'i. Artinya untuk mutlak secara mutlak gitu ya, menjamakan secara mutlak. Artinya secara hukum sama gitu ya. Dan itu secara mutlak. Maksudnya tidak dibedakan urutannya ya Ustaz, gitu Betul. maksudnya. Makanya ini caranya agak ini nih. Jadi sebenarnya ini. Misalkan gini, fayu'tafu bihal mutaqarinani, yang beriringan itu dimatafkan. Nahu ja Muhammadun wa Aliyun idza kana maji'uhuma ma'an. Kalau kedatangannya bareng-bareng. Wa yu'tafu biasa biqu alal mutaakhiri, bisa juga yang pertama itu mendahului Yang pertama itu mendahului maaf. Yang mendahului itu dimatufkan kepada yang mutaakhir. Ali dulu Bisa baru jadi Mahmud. Ali dulu baru Mahmud gitu ya. Nahu ja'a Aliyun wa Mahmudun.
Idza kana maji'u Mahmudin sabiqan ala maji'i Aliyin. Wa yutafu biha 'ala al-muta'akhir 'ala sabiqin. Nahu ja'a Aliyun wa Muhammadun idza kana maji'u Muhammadin muta'akhirun 'ala maji'i Aliyin. Jadi sebenarnya contoh seperti ja'a Muhammadun wa Aliyun, telah datang Muhammad dan Ali. Di sini wawunya itu fungsinya mutlaq jami saja. Artinya dua-duanya sama-sama datang gitu, secara hukum sama. Secara hukum dia fa'il dan secara hukum dia ini dia marfu begitu. Nah, adapun eh, detailnya seperti misalnya siapa dulu yang datang, apakah Muhammad atau Ali, apakah datangnya itu ada ada tenggang waktunya gitu, ada perbedaan waktu dan sebagainya itu tidak dibahas di sini. Jadi fungsinya waul itu limutlaqil jami, artinya menjamakan secara hukum saja gitu. Tidak ada urutannya gitu. Karena nanti kalau urutan itu nanti huruf ataf yang kedua ada fa dan summa seperti itu. Jadi ja Muhammadun Aliun bisa kemungkinan datangnya bareng atau bisa datangnya Muhammad dulu baru Ali, bisa juga datangnya Ali dulu baru Muhammad, bisa juga datangnya Muhammad dulu ada waktunya baru Ali, bisa juga datangnya Ali, terus ada jeda waktunya baru Muhammad gitu. Jadi bisa apa saja gitu. Ya untuk waw ini. Kenapa? Kenapa? Karena fungsinya adalah limutlaqil jam'i saja. Secara mutlak limutlaqil jam'i begitu. Ya. Nah, ini huruf yang pertama. Ustaz. Jadi artinya nasak itu apa Ustaz? Nasak itu yang saya tahu sih namanya tertib ya. Secara bahasa ya. Ada tansik, ada nasak kayak nasiku. Saya cek, saya ingat sih tertib. Jadi menyusun gitu ya. Menyusun mengkoordinir artinya nasak tuh begitu. Atau sistem terpola gitu ya. Yang saya tahu gitu. Ya, Kalau atau bayan itu kan atau yang memberi menjelaskan penjelasan. ya. Kalau ini dia Kalau atau nasak, menyusun. Nasak itu menyusun, bisa juga tansik penyusunan gitu ya. Di buku-buku tuh ada gitu, ada tansik gitu. ya. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi sampai sini? Kalau nggak ada, eh nanti untuk yang kedua dan ketiga insya Allah mungkin di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya kita lanjut ke sorof insya Allah taala. Mungkin ada terakhir yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan. Selalu udah paham semua ini mah ya. Kirain membahas ini PR BP apa Ah, latihannya. nah, ini saja insya Allah. Habis ini kita langsung sorof yang latihan ya. Wallahu a'lamu bissawab.